Lampu jalan berwarna kuning pucat berdiri jarang-jarang di sepanjang akses Bukit Brown. Cahaya itu tidak benar-benar menerangi, hanya memberi bayangan panjang pada nisan tua yang sebagian miring dan tertutup lumut. Udara malam lembab, bercampur bau tanah basah dan dedaunan tua. Darren berdiri menghadap kamera, jaket hitamnya setengah terbuka. Cahaya LED kecil dari rig kamera menerangi wajahnya. Oke, kita sekarang ada di pemakaman tua Bukit Brown, ucapnya dengan suara tenang, khas host yang sudah terbiasa membuka penelusuran malam. Banyak makam di sini usianya puluhan sampai ratusan tahun. Dan malam ini kita bakal jalan masuk ke bagian yang jarang dilewati. Ia berhenti sejenak, memastikan fokus, kamera stabil. Seperti biasa kita nggak bakal berisik, nggak nantang apapun. Kita cuman penelusuran. Di belakang Darren, Suresh sibuk memastikan audio tetap bersih. Jaden memegang senter kepala, sementara Enzo mengecek baterai cadangan. Tidak ada yang terlihat gugup. Ini bukan penelusuran pertama mereka, dan Darren memang sengaja membangun ritme kerja yang tenang dan rapi. Bukit Brown bukan tempat asing bagi warga sekitar. Siang hari, jalur setapak di area bawah sering dipakai orang tua berjalan kaki. Namun malam hari, suasananya berubah. Beberapa pengemudi taksi daring enggan masuk terlalu jauh. Sebelum datang, Darren sempat berbincang singkat dengan seorang pria tua penjaga pemakaman ini. Jangan sebut nama yang ada di nisan. Dan kalau cium bau busuk yang sangat menyengat, kalian harus segera pergi. Kini, saat Darren melangkah melewati pagar besi berkarat, kalimat itu terlintas kembali di kepalanya. Oke, kita mulai masuk, ujar Darren ke kamera. Langkah mereka menyusuri jalur tanah yang lembab. Kamera merekam nisan dengan tulisan Mandarin yang sudah terkelupas. Bekas dupa lama dan pecahan keramik ritual yang tertanam di tanah. Suara jangkrik terdengar konsisten. Tidak ada yang aneh. Buat yang belum tahu, kata Darren pelan sambil berjalan, Bukit Brown ini tuh dulu area pemakaman keluarga besar. Banyak makam nggak lagi dirawat, karena lahannya sudah berubah fungsi. Ia berhenti sebentar, menyorot sebuah makam besar di sisi jalur. Abu dupa hitam mengendap di depannya. Dan ini masih ada yang datang, tambahnya. Sekitar 15 menit berjalan, Darren mulai merasa ritme waktu bergeser. Ia melirik jam tangan. Harusnya baru lewat 10, gumamnya, lalu mengangkat tangan ke kamera. Jamku lompat. Tadi aku cek masih jalan. Jaden mengeluarkan ponsel. Layarnya menyala, lalu mati sendiri. Sinyal nggak ada. Darren mengangguk, masih menjaga nada netral. Masih masuk akal. Area sini memang susah sinyal. Namun beberapa langkah kemudian Darren mengendus. Sebentar, katanya pelan. Ia berhenti dan mengarahkan kamera ke tanah. Ada bau yang menyengat, ucapnya. Suresh mengangguk. Darren tidak mengomentari lebih jauh. Ia melanjutkan langkah, tapi kini lebih pelan. Kamera tetap menyala, menangkap kabut tipis yang mulai turun di antara pepohonan. Suara langkah tambahan terdengar. Darren langsung berhenti. Kamera ikut berhenti. Kalian dengar itu? Tanyanya ke kamera dengan suara ditekan. Langkah itu berhenti bersamaan dengan mereka. Darren berbalik, menyorot jalur di belakang. Kosong. Oke, katanya singkat. Kita lanjut. Beberapa meter ke depan, kamera night vision Darren menangkap siluet di antara dua makam besar. Tingginya seperti manusia.
tidak bergerak. Darren mendekatkan zoom perlahan. "Oke, kalian lihat itu?" ucapnya pelan. Nada suaranya masih terkontrol, tapi nafasnya mulai berat. Siluet itu tidak memiliki kepala. Lehernya terputus rata, gelap seperti sesuatu yang seharusnya ada lalu dihilangkan. Jayden berdiri kaku. Enzo mundur setengah langkah. Suresh memandangi layar tanpa berkedip. "Ini bukan patung," kata Darren akhirnya. "Dan ini bukan efek kamera." Bau itu kembali muncul, lebih kuat. Namun kini berubah menjadi bau yang lebih busuk. Sosok tanpa kepala itu bergerak perlahan, meluncur di antara nisan tanpa suara. Darren menelan ludah, lalu tetap mengangkat kamera. "Oke," ucapnya ke kamera. "Kita tetap di sini. Kita lihat sejauh apakah akan ada pergerakan dari makhluk itu." Darren tidak segera melangkah. Ia menurunkan kamera sedikit agar wajahnya kembali masuk frame. Lampu LED kecil memantul di matanya yang kini lebih waspada dari beberapa menit lalu. "Oke," ucapnya pelan ke kamera. "Kita lagi lihat sosok tanpa kepala. Ini bukan efek visual. Ini terekam jelas. Di night vision." Ia menggeser kamera perlahan, menjaga jarak. Tidak ada musik latar. Tidak ada potongan cepat. Semua dibiarkan mentah. Sosok itu berhenti bergerak. Diam, seolah sadar sedang diperhatikan. "Perhatiin posisinya," lanjut Darren. Nadanya masih seperti host, meski rahangnya mengeras. "Dari awal dia ada di jalur yang sama dengan kita." Suresh berdiri di samping Darren, suaranya rendah. "Perasaanku udah gak enak, Ren. Mending kita kembali." Darren menggeleng tipis, tanpa melepas pandangan dari layar. "Perasaan gak sekali ini kita melihat setan. Kau ini kenapa?" "Kali ini lain, perasaanku benar-benar tidak enak," ucap Suresh tegang. Darren mengabaikannya dan kembali fokus dengan objek di depan. Ia mematikan night vision sebentar, lalu menyalakannya kembali. Sosok itu tetap ada. Jaraknya terasa lebih dekat, meski Darren yakin mereka belum bergerak. Bau busuk semakin kuat, lebih pekat, menusuk hidung, seperti bangkai yang membusuk. Enzo menutup hidungnya. "Ini bau apaan mengerikan sekali." Darren tidak menjawab. Ia justru berbicara lagi ke kamera. "Kalau bau kayak gini muncul, biasanya orang nyaranin buat pergi. Tapi kita tunggu sebentar lagi." Ia melangkah satu langkah ke depan. Tanah di bawah sepatu Darren terasa lebih lembek dari sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara gesekan berat dari arah belakang. Bukan langkah, lebih seperti sesuatu yang diseret. Darren langsung memutar badan. Kamera ikut berputar cepat. "Dengar itu," katanya ke kamera. Kabut menebal drastis. Jarak pandang menyempit hanya beberapa meter. Nisan-nisan di kiri kanan tampak seperti berpindah posisi, membuat jalur terasa asing. "Ini nggak benar," gumam Jayden. "Jalur masuk tadi nggak gini." Darren melirik jam tangannya lagi. Jarumnya tidak bergerak. "Oke," katanya pelan namun tegas. "Kita mundur, tetap tenang." Mereka melangkah mundur perlahan. Sosok tanpa kepala itu bergerak. Ia meluncur rendah. Tubuhnya condong ke depan. Dari lehernya, cairan hitam menetes ke tanah, meninggalkan bekas lengket. Enzo tersentak mundur terlalu cepat. Tanah di dekat salah satu makam runtuh. Jayden yang berdiri paling dekat terperosok setengah kaki. Ia berteriak singkat saat kakinya menghantam kayu keras di dalam lubang makam.
Darren refleks menurunkan kamera, lalu langsung mengangkatnya lagi. "Jangan matiin," ucapnya cepat, entah ke siapa. Sesuatu bergerak dari dalam lubang. Permukaannya hitam, licin, seperti kulit yang membusuk. Benda itu melilit betis Jayden. Jayden menjerit, "Ren, tolong aku." Darren menghantam benda itu dengan sepatu beberapa kali, sampai terasa mengendur, lalu menarik Jayden sekuat tenaga. Kamera terhempas ke tanah, merekam sudut miring, tanah, nisan, dan kaki-kaki yang panik. Ia membantu Jayden berdiri. Darah merembes dari celana Jayden, bercampur lumpur. Kita mundur. Sekarang. Mereka berlari. Jalur tanah terasa berubah. Setiap belokan tampak sama. Jayden pincang. Nafasnya terputus-putus. Darren membantu memapahnya. Kamera tetap menyala meski goyah. Di kejauhan, terdengar bunyi lonceng kecil berdenting pelan. Teratur. Mereka berhenti di sebuah area terbuka yang dipenuhi makam tua berukuran besar. Batu nisannya lebih tinggi dari yang lain. Beberapa retak, dan ditahan akar pohon. Jalur tanah di sekitarnya membentuk lingkaran, seolah tempat ini pernah menjadi pusat pemakaman. Bunyi lonceng terdengar lagi. Kali ini tidak jauh. Darren berdiri di tengah lingkaran itu, kamera masih terangkat. Tangannya gemetar samar, tapi ia tetap menahan framing. Wajahnya pucat, keringat menetes dari pelipis ke dagu. "Oke," ucapnya ke kamera dengan suara serak namun terkontrol. "Ini bukan jalur masuk, kita muter balik ke tempat yang sama." Suresh menoleh cepat. "Ren, matikan kameranya." Darren tidak menoleh. "Belum." "Ini udah bahaya," desak Suresh. Suaranya naik setengah oktav. "Jayden luka. Jalurnya nggak normal. Kita bukan lagi bikin konten." Darren menarik napas dalam. "Justru karena ini nyata, kita rekam." Suresh melangkah mendekat, berdiri tepat di samping Darren. "Kau masih mikirin views di kondisi kayak gini?" "Ini pekerjaan kita, kau tahu," balas Darren cepat, matanya tetap ke layar. "Kita mendapatkan uang dari mencari jejak setan," ujar Darren geram. Jayden terduduk di tanah, nafasnya berat. Setiap gerakan kecil membuat kakinya berdenyut. Enzo berdiri membeku. Matanya tidak lepas dari kabut di sekeliling mereka. Lonceng berdenting lagi. Sekarang terdengar dari segala arah. Suresh meraih kamera Darren. "Cukup, Ren." Darren menepis tangannya. "Jangan sentuh." Untuk sesaat, mereka saling menatap. Ketegangan itu lebih menakutkan daripada sosok tanpa kepala yang sejak tadi mengintai. "Kita nggak seharusnya di sini," kata Suresh, dengan suara lebih rendah. Hampir putus asa, Darren membuka mulut untuk menjawab. Saat itulah tanah di tengah lingkaran makam bergerak. Tanah terangkat perlahan, seperti dada yang sedang bernapas. Bau busuk menyergap keras, jauh lebih pekat dari sebelumnya. Jayden muntah refleks. Enzo terhuyung mundur. Dari dalam tanah, muncul sesuatu yang hitam dan basah. Bukan tangan, bukan kepala. Sebuah bentuk memanjang, dipenuhi lipatan daging yang menempel satu sama lain, bergerak perlahan ke permukaan. Darren refleks mengarahkan kamera ke sana. Night vision menangkapnya dengan jelas. Di balik lipatan itu terlihat potongan tubuh manusia, rahang tanpa wajah, tulang rusuk terbuka, dan di antaranya kepala-kepala yang sudah membusuk, sebagian tanpa mata, sebagian tanpa rahang. Bukan satu, banyak, dan menyatu. Keheningan jatuh seketika. Lalu sosok tanpa kepala itu muncul di belakang Darren.
Jaraknya sangat dekat, terlalu dekat. Tubuhnya kini tegak sempurna. Dari lehernya, cairan hitam mengalir deras, menetes ke tanah yang bergerak itu, seolah memberi makan. Suresh mundur terpental. Ren, tanah di bawah kaki Darren amblas. Ia terjatuh setengah badan ke dalam lubang yang kini terbuka lebar. Bau busuk langsung memenuhi paru-parunya. Tangan-tangan hitam meraih kakinya, tangannya, kamera. Darren berteriak panik. Suresh menarik Darren sekuat tenaga. Enzo membantu, nyaris menangis. Jayden memaksa berdiri dan ikut menarik meski kakinya berteriak kesakitan. Kamera terlepas dari tangan Darren. Jatuh ke dalam lubang, namun masih menyala. Dari sudut miring, rekaman terakhir menangkap sosok tanpa kepala yang menunduk ke arah kamera dan tanah yang menutup kembali, perlahan, seperti mulut yang selesai menelan. Suara Darren terengah terdengar samar. Jalan sekarang. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi konten. Hanya satu tujuan tersisa, keluar hidup-hidup. Mereka berlari tanpa menoleh lagi. Ke kiri, teriak Enzo, menunjuk jalur sempit di antara dua makam besar. Mereka berbelok, tanah di bawah kaki licin, seperti baru disiram air meski tidak hujan. Jayden menjerit tertahan saat kakinya menghantam tanah. Suresh dan Darren kembali menapahnya. Bertahan kawan. Jayden memaksakan diri berdiri. Pandangannya mulai kabur. Setiap denyut di betisnya terasa menyebar, menjalar ke paha, ke pinggul. Bau dari lukanya kini bercampur dengan bau tanah busuk yang terus mengikuti mereka. Bunyi lonceng terdengar lagi. Dia masih di belakang, ucap Enzo dengan suara bergetar. Suresh menoleh sekilas. Di antara kabut, sosok tanpa kepala itu tampak bergerak di jalur yang sama. Tidak tergesa, tidak terburu-buru, seolah yakin mereka tidak akan bisa pergi jauh. Jangan lihat, kata Darren pendek. Fokus jalan. Mereka memasuki area dengan makam yang lebih rapat. Nisan-nisan berdiri saling berdekatan, memaksa mereka bergerak menyamping. Di beberapa titik, jalur benar-benar tertutup akar pohon besar yang menjalar seperti urat. Lonceng berhenti mendadak. Keheningannya mencekam. Darren merasakan suasana yang lebih menekan. Dari balik nisan, terdengar suara gesekan pelan. Dari banyak sisi, bayangan-bayangan bergerak di balik kabut. Bukan sosok tanpa kepala itu, tapi potongan tubuh yang tidak utuh, menyeret diri di tanah, mendekat perlahan. Ren, bisik Enzo panik. Darren menelan ludah. Tetap fokus. Mereka hanya terus berjalan cepat, menghitung langkah dalam kepalanya, berharap jalur ini berujung pada sesuatu yang dikenalnya. Jalan, pagar, lampu, apapun. Di kejauhan, samar-samar, terlihat cahaya kuning pucat. Lampu jalan. Lihat itu, bisik Enzo hampir menangis. Darren mengangguk. Jangan berhenti. Cahaya lampu jalan itu tidak langsung memberi rasa aman. Awalnya hanya titik kuning pucat di antara kabut, berkedip samar seperti ilusi. Namun setiap langkah membawa mereka sedikit lebih dekat. Dan tanah di bawah kaki perlahan berubah, tidak lagi selembek sebelumnya. Begitu mereka melewati batas terakhir area makam, suara lonceng berhenti sepenuhnya. Lenyap begitu saja. Kabut tertinggal di belakang mereka, seolah ada garis tak kasat mata yang tidak berani dilewati. Darren berhenti tepat di bawah lampu jalan. Nafasnya tersengal. Dadanya terasa perih.
Ia menoleh ke belakang. Gelap. Tidak ada makam. Tidak ada sosok tanpa kepala. Hanya hutan yang tampak biasa. Suresh menurunkan Jayden perlahan ke aspal. Jayden terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Kakinya masih berdarah, tapi rasa sakitnya kalah oleh sesuatu yang lebih dalam. Tangannya mencengkeram tanah, seolah takut terhisap kembali. Enzo muntah di tepi jalan lalu terduduk bersandar ke tiang lampu. Wajahnya kosong, matanya terus menatap ke satu titik. Tidak ada yang bicara. Beberapa menit berlalu tanpa satu kata pun keluar. Darren baru sadar tangannya masih bergerak, seperti sedang memegang kamera yang sudah tidak ada. Ia menghentikan gerakan itu perlahan, lalu menurunkan tangannya ke samping tubuh. Kamera mereka hilang. Rekaman terakhir tertinggal di dalam tanah. Dan anehnya, Darren tidak ingin tahu apa yang terekam di detik terakhir itu. Malam itu mereka dibawa ke rumah sakit. Tidak ada yang bisa menjelaskan luka Jayden dengan masuk akal. Tidak ada bekas gigitan. Tidak ada benda asing. Hanya jaringan yang rusak, seolah terkena panas dan dingin sekaligus. Dokter menyebutnya trauma jaringan. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Hari-hari setelahnya berjalan, tapi tidak kembali normal. Jayden sering terbangun di tengah malam dengan napas tercekik, yakin kakinya masih ditarik sesuatu. Enzo berhenti berbicara banyak. Ia tidak tahan berada di tempat gelap, bahkan kamar tidur sendiri. Suresh mengundurkan diri dari tim tanpa penjelasan panjang. Ia hanya berkata satu hal kepada Darren sebelum pergi. Kau boleh nyebut itu konten, tapi buatku itu sebuah peringatan. Darren hanya terdiam. Beberapa minggu kemudian, kanal Darren berhenti mengunggah video. Tidak ada pengumuman, tidak ada klarifikasi. Hanya jeda panjang yang tidak biasa bagi seorang kreator yang sebelumnya konsisten. Peralatannya disimpan. Lampu LED dilepas dari rig. Baterai dibiarkan habis di laci. Suatu malam Darren membuka ponselnya dan melihat komentar lama di salah satu videonya. Bro, lanjut ke tempat yang lebih ekstrim dong. Ia menutup layar. Di kepalanya masih teringat bau busuk itu. Lonceng yang berdenting terlalu dekat. Dan tanah yang bergerak seperti hidup. Darren tahu satu hal dengan pasti. Tidak semua yang muncul dalam gelap ingin dilihat. Darren memilih berhenti. Ia akhirnya mengerti, keluar hidup-hidup tidak selalu berarti selamat sepenuhnya.